untuk paparannya sehingga membuka cakrawala kita semua untuk penyamaan persepsi kita ke sana mau bagaimana. Terus langsung saja nggih untuk menyingkat waktu monggo saged usul masukan yang pertama dari pengawas Korwas atau Mas Banu ding. Pripun monggo dipersilakan Banu Stefani. Awak Imin Pak Nur Hadi. Monggo Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Monggo. Halo. Mic-nya sudah hidup Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Halo, Pak Nur Hadi. Suara saya bisa diterima? Halo. Nggih, saged Pak Nur Hadi monggo. Ya. Terima kasih setelah menerima penjelasan atau paparan Ibu Kepala Bidang PTK Ibu Puspitorini SHM berkaitan dengan adanya pendampingan dan adanya uji coba atau tryout. Berdasarkan pengalaman yang saya himpun dari teman-teman BTT yang mengikuti tryout kemarin, itu mereka saya tanya itu tidak tahu soal yang dijawab dengan benar dan yang salah. Jadi dia itu mendapatkan nilai itu yang benar, yang mana, yang salah, yang mana mereka itu tidak tahu. Nah, berangkat dari itu, harapan saya ketika teman-teman nanti mengikuti tryout itu tahu mana soal yang dijawab dengan benar dan mana soal yang dijawab salah. Itu saja Mas masukan dari saya. Mudah-mudahan nanti ketika soal tryout pertama mereka jawab dengan salah, mereka nanti akan perbaiki. Begitu. Oke. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi. Mungkin kita lanjut dulu nggih. Ada 2-3 usulan. Berikutnya, monggo. Pak Mokres. Kalau belum ada langsung ditanggapi nggih Bu Kabit. Oke, matur suwun Pak Nur atas informasi yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum. Tentunya ini menjadi evaluasi bagi kita, saya terutama yang ada di dinas, karena memang terus terang selama ini kami berkomunikasinya baru dengan level pengurus forum GTT di tingkat kabupaten, di mana beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan modul yang dipersiapkan dari Kemendikbud yang tentunya itu belum berbentuk soal konkret gitu, modul secara teori-teori. Matur suwun atas informasinya. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan penjelasan kami PPT kami menyangkut kebijakan afirmasi tadi Bapak Ibu, memang mungkin di sini terkait dengan kebijakan afirmasi khususnya yang menyangkut usia yang mendapatkan biar fokus dulu, yang mendapatkan poin sebanyak 15% untuk kompetensi teknis. Yang benar adalah untuk usia 35 tahun ke atas. Dan sekali lagi Bapak Ibu, informasi-informasi yang kita sampaikan hari ini
sifatnya memang belum formal. Nanti tetap semua akan kita tunggu pada produk-produk pasca pengumuman secara resmi dari BKN tentunya. Ngaten nggih Bapak Ibu, mboten usah gelo dengan itu. Yang penting fokus mempersiapkan diri piye carane ini nanti bisa optimal, ngaten nggih. Itu. Monggo dilanjut dulu Pak Fani. Jadi matur nuwun Bu Kabit untuk tanggapannya langsung. Untuk berikutnya ada yang resen ini Pak Heri Hartanto. Monggo dipersilakan. Terima kasih apresiasi yang luar biasa yang disampaikan dari Kabupaten Wonogiri yang telah berencana merancang agar teman-teman dari honorer baik yang kabupaten yang belum ini apapun itu usahanya jadi apresiasi yang berbeda. Dia dari kami itu bagaimana kalau layout perbedaan antara usia yang sudah sepuh dengan yang masih muda. Itu kan ada apa itu grade. Usia yang masih muda mungkin untuk kami berharap antara usia yang sudah tahun yang sudah disampaikan teman-teman yang usianya masih di bawah kompetensinya itu mungkin yang pada tahun itu lebih dari 3 kali agar kesulitan-kesulitan nanti bisa teratasi ya nanti pada saat pelaksanaan tes sesungguhnya nanti teman-teman semuanya kita doakan dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri untuk permintaannya atau permohonannya ya nanti tunggu dari Jimmy. Mungkin Bu Kabit mau nanggapi dulu atau kita lanjut dulu Bu Kabit. Terima kasih Pak Heri masukannya. Tentunya betul tadi yang sudah kita petakan dari teman-teman yang usia di atas 40 tahun mungkin memerlukan frekuensi yang lebih ya nanti kita lihat ya kita terima usulannya terlebih dahulu. Monggo Pak Fani mungkin dari FKS. Oke. Tadi dari pengawas sudah, mungkin dari MKKS dulu SMP yang sudah join Pak Hartanto. Pak Hartanto sudah join belum nih? Halo Pak Hartanto. Kalau belum, Pak Hartanto sudah join? Pak Hartanto? Kalau belum mungkin dari K3 SSD. Oh, Pak Hartanto, monggo Pak Hartanto, persilahkan. Monggo Pak Hartanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas, Bu Kabit, Bapak-bapak kasih yang saya hormati, Ketua Pengurus KKS K3S, dan juga Bapak Ibu sekalian ya dari Forum PTT yang saya hormati. Langsung saja menanggapi kegiatan pada pagi hari ini, kami
kami dari MKS pada prinsipnya mendukung ya kegiatan yang sudah tadi direncanakan, yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh Kabit, dan ya memang itulah yang harus kita lakukan karena memang kesempatan ini, peluang ini harus kita tangkap, dan salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan memang adalah kita siap sejak awal kan. Jadi memang persiapan awal harus kita lakukan, kemudian dengan persiapan-persiapan yang matang ini tentunya insya Allah nanti akan bisa memberikan peluang kita yang besar untuk sukses dalam P3K ini. Dan sekali lagi tentunya realisasi di lapangan nanti kita tetap perlu koordinasi ya. Implementasinya di lapangan seperti apa tentunya nanti ada koordinasi lanjutan tentunya. Tapi yang jelas bahwa tujuan yang baik ini kemudian disampaikan strateginya tentunya harus ditindaklanjuti di tingkat implementasi dan perlu koordinasi lanjutan antara KKS, kemudian K3S dan juga forum GTD. Kemudian kami juga perlu sampaikan dalam rangka persiapan tes P3K ini juga banyak lembaga juga, lembaga internal gitu juga yang memberikan penawaran kepada kita semua. Seperti misal ada dari Azam Learning Center ya, kita tahu juga ada Azam Learning Center yang beberapa waktu yang lalu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pada intinya juga memberikan penawaran untuk kerjasama tentang pelatihan tes P3K ini. Ketika ini juga nanti juga bisa menjadi alternatif ya, meskipun memang juga ada biayanya kan. Tapi nanti ini tentunya bisa kita bicarakan lebih lanjut ya. Mungkin ini nanti bisa kita tangkap, tapi mungkin juga tidak semua yang beberapa, sehingga kita bisa mengambil materinya yang materi nanti bisa kita diseminasikan kepada teman-teman yang lain. Ini ada salah satu lembaga, tapi kita juga tergantung nanti bagaimana kita koordinasikan tentunya dengan seizin Ibu Kepala Dinas dan juga tentunya dengan K3S, MKKS dan juga forum GTD. Saya kira gitu ya Mas Fani ya, untuk yang jelas K3S, MKKS, dan saya yakin K3S pun juga mendukung upaya-upaya dalam rangka persiapan P3K ini, sehingga harapannya memang GTT yang ada sekarang nanti yang mengikuti tes P3K itu semua akan lolos di tahap pertama, harapannya seperti itu. Saya kira itu dulu ya Mas Fani ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hartanto yang sudah memberikan saran, juga ada masukan gitu tadi dari Learning Center, asal Learning Center untuk memberikan tawaran di Angkatan Bu Kabit. Kita lanjut ke K3S dulu ya. K3S monggo yang dari forum K3S-nya Kabupaten atau dari K3S-nya masing-masing korwil bisa presidennya, nanti silahkan di atur pengandikan, usul saran, pendapat untuk persiapan tes P3K nanti. Monggo K3S, silahkan yang join. Pak Mul mungkin dari Ngadirojo. Ada yang resen Pak. Oh, iya Mas Eko. Monggo Mas Eko. Itu ada yang resen. Oh, nggih. Mas Agus Arwaedi. Nggih, Pak. Monggo Mas. Halo. Nggih, monggo Mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Ini mewakili dari MKKS Suprayo 03 Baturno.
Oh, nggih. ingin menanyakan Pak. Nggih. Misalnya nanti di suatu SMP atau di suatu sekolah itu ada formasi mata pelajaran prakarya. Nah, kita tahu bahwa untuk mata pelajaran prakarya ini, GTT yang basicnya prakarya atau program studi prakarya itu kan kemungkinan langka. Dalam hal ini, apakah formasi mata pelajaran prakarya nanti bisa diisi oleh GTT yang mempunyai program studi atau mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, seperti dulu pada saat awal kurikulum 13, karena mata pelajaran prakarya merupakan mata pelajaran yang baru, itu bisa diisi oleh bapak atau ibu guru yang mapelnya IPA untuk pemenuhan jam dalam rangka sertifikasi. Jadi mohon penjelasan dari bapak atau ibu pada saat ini. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Agus. Pak Sarwedi. Iya Pak. Nggih. Bu Kabit langsung ditanggapi. Nggih, matur suwun. Mungkin saya ngerespon yang Pak Hartanto terlebih dahulu nggih, tadi matur suwun nggih, komitmen untuk membantu kami mengantarkan teman-teman GTT sukses semuanya 3070 mendapatkan kursi yang tersedia. Kemudian tadi Pak Hartanto mendikot juga ada upaya penawaran dari pihak ketiga, dan tentunya kalau melihat ini pastilah berbayar nggih, sehingga kami mungkin di forum ini belum bisa banyak matur. Nanti setelah rapat koordinasi siang ini mungkin pengurus forum kabupaten diwakili Mas Indra dan teman-teman yang rumahnya dekat bisa langsung ke dinas untuk bertatap muka langsung dengan kita. Kemudian yang terakhir dari Pak Sarwo Edi dari Suprayan 03 terkait dengan mata pelajaran prakarya, mungkin teman-teman nanti minta tolong Pak Kasih bisa di-share-kan surat edaran terkait dengan linearitas ijazah dalam rangka penyiapan P3K Guru tahun 2021 yang sangat spesial. Okay. Yang sangat spesial nanti dalam arti apel nopo insya Allah ya mesti kok enek omahe gitu loh. Okay. Terus di situ ada surat edaran resmi yang sebenarnya juga melalui grup-grup juga sudah kita sampaikan ya, tetapi tidak ada salahnya ini nanti diulang lagi sehingga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya perso, khususnya memang ini nanti akan banyak terjadi di teman-teman SMP. Mungkin dari tadi contoh Pak Agus, GTT IPA kita banyak, sedangkan formasinya sedikit. Nah ini nanti juga ada strategi, kalau sudah diambil yang IPA, yang lainnya jangan maksa IPA, wong kursi lainnya masih banyak. Gitu loh. Tetapi mau ngambil apa, nanti rumusnya ada di SE linearitas yang tebalnya minta ampun itu ya. Terus guru IPA itu bisa mengajar apa saja, termasuk guru IPS itu bisa ngajar apa saja. Karena hari ini, nanti tahun ini yang formasi IPS memang tidak dibuka, tetapi GTT kita IPS PKN kan banyak. Nah nanti khusus SMP, teman-teman SMP silakan juga segera mencermati SE terkait dengan linearitas khusus untuk penyiapan P3K tahun 2021 ini. Silakan Pak Fandi. Matur nuwun Bu Kabit, ini tadi saya juga buka SE-nya sudah ada, nanti akan kami share biar untuk teman-teman GTT juga mempelajarinya. Demikian. Ini ada lagi Pak Agus sudah nggih, Pak Iwan mungkin. Monggo Pak Iwan dari timur. Dengar Pak Fani. Nggih, monggo Pak Iwan. Halo, Assalamualaikum Pak Fani. Mau rasa apa dengar? sih? Monggo Pak Iwan. Terima kasih. Pak Fani, terima kasih.
mewakili Suprema 5 yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Hartanto. Tentunya kami sangat mendukung program pendampingan rencana seleksi P3K itu. Jadi intinya Suprema 5 sangat mendukung dan sesuai dengan time schedule yang sudah disampaikan Bu Kapit tadi, bahwa segera kami akan melakukan koordinasi tentunya dengan tim di Suprayan masing-masing. Assalamualaikum. Pak. Sampai 3 Juli kalau tidak salah tadi di. Hanya saja pertanyaan mungkin terkait dengan modul yang harus nanti disampaikan oleh para mentor, kemudian penunjukan PPNS maupun PNS yang menjadi mentor itu dinas atau Suprayan yang menunjuk itu nanti kami gunakan sebagai untuk koordinasi dengan tim kami di wilayah 05. Lebih santai ya apa kau tahu nih jenengan nggae folder ya apa. Mohon tanggapannya dari Bu Kabit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggah. Bu Kabit langsung menanggapi. Wes diunggah. Diunggah berarti dikirim. Matur suwun. Diunduh kan berarti download nih gue channelnya. Supraya 05 untuk membantu. Iya. Sukseskan teman-teman DPD. Kemudian yang berikutnya yang menyangkut konfirmasi terkait dengan modul dan penunjukan mentor pembimbingan. Nanti setelah ini kami akan memberikan format Bapak Ibu K3S, MKS, Korwil. Tentunya nyuntul sekali nanti kita akan siapkan format isian tim-tim teknis di masing-masing Korwil dan masing-masing subrayon yang akan melakukan pembimbingan di bawah. Terus kalau tadi kita bedakan pembimbingan menikah, kita modalnya sudah ada modul Pak, Bapak Ibu, modul resmi yang dari Kemendikbud. Tapi memang wujudnya belum mengarah kepada soal-soal, bentuknya belum soal. Tetapi ini sudah resmi, modul resmi yang terkait dengan 4 komponen. Ini modal kita, dan nanti teman-teman dari tim kreatif ini yang akan mendampingi, membimbing, termasuk juga nanti nama-nama yang akan segera kita berikan penugasan untuk membersamai di masing-masing subrayon dan masing-masing korwil. Kemudian di lain hal, hari ini kami melalui Pak Kasih juga sudah mempersiapkan berbagai macam jenis yang bentuknya sudah soal. Nah, ini nanti akan kita inventarisir, kemudian yang akan kita coba ramu tadi, yang kita persiapkan teman-teman untuk sebagai tim perumus dan tim teknis yang akan menuangkan dalam LMS-nya, yang akan menjadikan bahan tryout seolah-olah sudah sebagaimana nanti melakukan CAT itu. Itulah yang nanti kita namai lagi kali ini. Terus kalau dari tahap pembimbingan menikah sifatnya baru dari modul dan mungkin juga langsung soal-soal, tetapi yang bisa kita cari secara bebas itu Bapak Ibu. Itu. Sementara dari kami itu nanti siang setelah ini kami akan tatap muka langsung dengan perwakilan forum kabupaten dan beberapa calon guru yang akan membantu kita segera menyiapkan terkait dengan pola ngaten Pak Ivan. Monggo Pak Fani. Siap Bu, terima kasih. Untuk MKKS sudah ada perwakilan dari K3S, mungkin ada yang ingin mengajukan usul saran pendapatnya, ditunggu monggo sebelum nanti beralih ke perwakilan BPT forumnya. Adakah dari K3S SD yang mau usul saran, masukan? Monggo, mungkin perwakilan dari selatan atau dari tengah. Bapak Ibu K3S, karena nanti Bapak Suwon
Bapak Ibu juga membersamai tim kreatif dan mentor-mentor yang ada di tingkat kecamatan nggih, Bapak Ibu. Monggo kula suwun dari K3S juga ada yang berkenan untuk memberikan sepatah pendapatnya untuk kami. Bisa ditunjuk Pak Mani sesuai presensi. Presensinya belum di-share ini apa dari Itu Bu Ika resen, Pak. Bu Ika. Oh. Enggak, Bu Ika dulu. Kalau belum ada. Bu Ika Rahmawati ya. Ika. Monggo. Bu Ika. Bu Ika. Halo? Oke. Ya, saya mewakili mungkin ada beberapa teman yang punya permasalahan seperti saya. Jadi begini Pak, saya itu linearnya harusnya di SMK dan sekarang saya mengajarnya di SMP. Nah itu nanti sebaiknya untuk pemilihan kuota atau jurusan itu saya harus bagaimana? Apakah tetap ikut yang SMP ataukah harus ikut yang SMK? Putus-putus Mbak Ika. Tapi udah bisa Pak Mani. Ya, Jurusannya bisa apa? menangkap. Jurusan saya teknik sipil, tapi sekarang saya posisi mengajar matematika di SMP. Bagus. Udah. Ulangi ini tadi putus-putus jurusannya. Oke. Udah apa nih? Sudah bisa ditangkap. Oke, pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Jadi mungkin seperti yang dialami Mbak Ika Rahmawati, kita kembalikan ke panjenengan, silakan dicermati SE linearitas terlebih dahulu karena di situ berlembar-lembar. Di situ panjenengan masih ada celah atau tidak, silakan dicek terlebih dahulu. Nanti setelah itu panjenengan bisa koordinasi komunikasi dengan Pak Kasih PPK SMP Pak Sarmo, nggih. Itu dilihat dulu, dibuka dulu SE linearitasnya. Nggih, tetapi dapodiknya jenengan yang jelas dapodik kan pangkalan. Iya. Untuk dapodik sudah SMP kan? Iya, SMP. SMP. Iya. Nanti cek tuh pelajari SE linearitasnya terlebih dahulu. Ngaten nggih? Ya. Oke. Terima kasih Bu Ika, Bu Kabit, Bu Mungkin Tahul Ibun. Ya udah, satu lagi terus ke forum kabupaten, forum JTT. Oke, monggo Mbak Ibu Tahul. Di satuan GTT kami itu ada yang linearitasnya itu bahasa Inggris, tapi dia mengajar di SD. Nah itu masih bingung Pak. Memang jatahnya Mbak Tuano 58 ya, itu berarti sudah tercover semua. Nah tapi itu nanti misalkan si mbaknya itu nanti di SD otomatis nggak dibuka kayak bahasa Inggris. Nah itu dia harus bagaimana Pak? Kalau misalkan dia harus melamar ke SMP, sementara di SMP itu sudah ada guru bahasa Inggris, kan berarti nggak bisa. Karena tahap pertama kan untuk keluar ke unit kerja itu sendiri. Nah itu langkahnya bagaimana? Berarti haruskah mengikuti tahap kedua ataukah bagaimana Pak? Ngoten mau nggih. Terus itu bagi rekan kami yang linearitasnya itu belum sesuai, ada Suti Pak yang ada di SD Nathan. Halo. Terima kasih Mbak. Oke. Rusmi Stanggi.
Nggih, kita. Bu Kabit, aku ditanggapi. Nggih, jawaban yang sama nggih terkait yang disampaikan Dapodik SG kata tapi maaf ikut formasi bahasa Inggris ya, dalam arti itu nanti akan ada pesaing murni, ada saingan gitu ya. Kan tadi saya ada ratusan mungkin yang memang harus bersaing, tetapi apapun itu yang penting semuanya masuk ke passing grade, insya Allah nanti akan ada kebijakan lagi dari pemerintah pusat nanti di akhir di tahap 3. Begitu nggih, jadi kita kembali ke fokus untuk persiapan belajarnya terlebih dahulu nggih. Hal yang teknis seperti ini nanti bisa dikonsulkan melalui kami advokasi nggih. Monggo kita lanjut dari forum kabupaten Pak Fani. Nggih, matur nuwun Bu Kabit. Monggo Mas Indra atau Mas Danu PPG, monggo Mas Indra kalau ini ditunggu komentarnya, pendapatnya, monggo. Laporannya. Siap. Din. Absensi kabeh tak balena. Bisa diterima, Bapak? Mas Indra. Suara Sakit Mas, monggo. suara. Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Yuli Bangun, Ibu Kepala BPK, Ibu Retno, Ibu Kabit, Pak Stefani, Bapak Banu, Bapak Termo, sebagai kasih, serta Bapak Ibu Korwas, Korwil, kemudian Bapak Ibu MKKS, KTKS, tim pengembang konten. Dalam saya Indra Suwardana mewakili teman-teman, mewakili forum, mungkin nanti bisa disambung oleh teman-teman. Sangat ucapkan terima kasih atas perjuangan dari semua elemen, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri, di mana pada saat ini untuk kuota di formasi P3K Kabupaten Negeri sangat luar biasa. Langsung saja pada intinya kemauan, keterkaitan tentang bagaimana cara kami bisa lolos semua di tahap pertama. Kami sudah mendapatkan laporan dari beberapa teman-teman yang ada di koordinator kecamatan masing-masing, bahwasanya kami sudah bergerak dengan cara membuat grup belajar bersama, di mana di dalam grup itu sudah terdiri dari pemetaan teman-teman yang akan rencananya mengikuti tes PKK. Jadi kami secara bergerak sudah membuat seperti itu. Kemudian dilanjutkan pembelajaran bersama, di mana salah satu peserta yang rencananya akan ikut tes jika mempunyai contoh soal, kemudian strategi pembelajaran, bagaimana cara lulus di tahap pertama menuju passing grade, itu saat-saat ini kami sudah sudah mempunyai gambaran, di mana ada grup yang kami bentuk di masing-masing kecamatan. Nah, kami mohonkan sekaligus kepada teman-teman semua, mohon mengoptimalkan sarana pembelajaran media. Guru-guru SD, guru-guru SMP, ya, gitu. Ini, terima kasih. Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri akan memberikan suatu nanti kita akan belajar bersama, dan di situ terdiri dari tim pengembang dan lain-lain. Ada teman-teman kita yang kemungkinan yang kemarin sudah lulus PNS, kemudian CPNS lah, itu kita nanti sharing bagaimana cara-cara bisa tembus, bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan fokus, dan nanti kita akan belajar bersama. Intinya itu dulu Bapak Ibu, fokus dalam kita lulus di tahap pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi apa yang kita cita-citakan. Semoga
teman-teman yang masuk Dapodik bisa lulus di tahap pertama. Mari kita bersemangat belajar karena lawan bukan kompetitor lain tapi diri sendiri. Amin. Berarti ya secara pribadi mohon maaf juga nanti jika ada teman-teman yang mungkin di grup pengurus jika belum terjawab apa tetap semua akan kami jawab baik melalui dari pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kemudian diteruskan di pengurus-pengurus yang ada di kecamatan masing-masing. Saat ini dulu Bapak Stefani, nanti mohon arahan berikutnya dari Kepala Dinas maupun Ibu Kepala Bidang Purno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk laporannya dan kesiapan teman. Saling support. Kabit mau tanggapi langsung, monggo dipersilakan. Ditambahkan dulu Pak Fani dari teman-teman di koordinator kecamatan. Oke. Monggo teman-teman korcamnya masing-masing kalau ada yang mau urun rembuk, usul masukan. Oh Mbak Nini nggih. Monggo Mbak Nini, Bu Nini, Mbak Nini. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun terdengar Bapak? Ini oke. Yang pertama terima kasih apresiasi dari Dinas Pendidikan untuk membimbing kami ya para GTT untuk mencapai hasil maksimal nantinya. Dan ada satu pertanyaan, di satu SD itu ada satu GTT yang posisinya masuk Dapodik tapi tidak memiliki kelas dan mau pindah ke SD yang lain agar bisa mendapatkan kelas. Apakah itu nanti berpengaruh, Pak? Terima kasih. Coba ini cerita dulu. Mbak Nini cerita dulu di dalam mengawal teman-teman mempersiapkan ini kayak Mas Indra tadi. Oh ya, kalau untuk persiapan itu kalau di Korwil kami itu saya pribadi ada beberapa banyak teman yang ikut semacam triot Bu, tapi dari namanya tuh Anas Fashion seperti itu. Jadi setiap hari itu, tapi ini berbayar. Sudah berlangsung beberapa bulan. Setiap hari kami di-share soal-soal, ada 4 kompetensi itu. Terus setiap hari ada pembahasan juga. Misalnya untuk soal yang jawabannya yang benar seperti apa, pembahasannya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk yang tadi dimaksud Pak Indra, itu saya pribadi malah belum pernah join kalau belum pernah mengerti kalau ada grup belajar di GTT yang dari Wonogiri ngoten, atau mungkin hanya saya yang belum tahu atau bagaimana. Nanti saya koordinasi sama GTT Korcam ngoten. 2 lembar ya Pak. Kita ingin pengaturan kertasnya langsung ya Pak Hani. Belum ditambahkan. Monggo buka office-nya. Pak Nggih. Terima kasih teman-teman diwakili Mas Indra, Mbak Nini. Nggih. Jadi terima kasih atas laporan yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman nggih. Karena kita memang di tempo lalu komunikasinya memang baru dengan pengurus kabupaten dan kami pun belum berkesempatan untuk nueni langsung teman-teman yang sedang belajar di bawah nggih. Kami juga kali ini mohon maaf karena keterbatasan kami. Kemudian tadi dari Mas Indra menyampaikan bahwa di bawah sudah terbentuk grup belajar bersama di masing-masing korwil. Nah, tapi tadi fakta ada teman yang ternyata ada yang belum tahu itu ngaten nggih. Berarti apa nanti setelah ini Mas Indra dan teman-teman mungkin 2 atau 3 lagi nggih bisa langsung ke kantor karena
waktu kita sangat mendesak. Nanti setelah ini kita pengen menginventarisasi kelompok-kelompok belajar yang sudah berjalan ini di masing-masing kecamatan dengan petugas-petugas koordinatornya siapa, sehingga nanti program dari dinas itu bisa langsung bergabung ke situ dari teman-teman tim kreatif dan mentor-mentor yang akan kita beri penugasan. Jadi lebih efektif ya, yang sudah ada kayak apa kita langsung gabung. Kemudian dari informasi Mbak Nini tadi ya, mungkin ini karena ya dinamika saja di bawah ya, karena memang ribuan teman-teman GTT ini mungkin belum komunikasi antar ini belum efektif, ya tidak mengapa, ini sekaligus menjadi informasi yang tentunya menjadi evaluasi bagi kita. Tetapi tadi yang sudah dilakukan teman-teman Mbak Nini tadi dari Korwil mana ini tadi? Ya, dari Korwil mana ini Pak Fani? Dari Nguntaranati, Bu. Oh, dari Nguntaranati. Ini juga informasi bagi kami bahwa ternyata teman-teman di Nguntaranati malah sudah paling juga, ya. Terus ini luar biasa. Ini juga perlu kita inventarisir, ya, karena berarti di sana sudah ada modul yang berbentuk soal-soal, ya. Nah, ini tentunya juga kemanfaatannya harus kita optimalkan juga. Nah, ini yang seperti ini juga tentunya nanti segera kita inventarisasi, ya, begitu. Nah, ternyata teman-teman juga sudah ada yang bergerak sampai sejauh itu ya, dengan pembiayaan juga. Mungkin itu dulu. Yang jelas setelah ini nanti siang Mas Endra Suwun segera merapat ke kantor dinas untuk menyusun langkah-langkah konkret ngaten nggih. Kemudian pertanyaan Mbak Nini ini nanti tak kasih saja nggih, intinya ya berarti masuk neng persaingan murni begitu loh. Nggih, jadi jangan terpaku di sekolahnya masing-masing karena porsinya masih banyak di luar sekolah nih. Jenengan teman-teman yang SD, nggih, begitu. Kemudian kalau ijazahnya nggak cocok, nanti di sini dibaca dulu SE-nya. Nanti nggih, mungkin itu Pak Fani. Nggih, matur nuwun Bu Kabid, teman-teman GTT. Mohon SE untuk linearitas atau apa nggih, untuk jurusannya bisa nanti dipelajari dulu nggih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu nanti panjenengan bisa mempelajari sendiri. Kalau masih belum jelas nanti bisa konsul dengan kami. Berikutnya ada, bisa kami tambahkan dulu Pak Fani, nyangkut info tadi nggih, yang dipertanyakan itu kan mungkin sebenarnya juga guru kelas, cuma GTT ini keluyen sama kebutuhan di sekolah itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu jangan terpaku di sekolahnya masing-masing, khususnya yang guru kelas SD nggih. Di luar sana porsinya masih banyak nggih. Itu. Jadi juga ada strategi pemilihan formasi bagi teman-teman yang antara formasi dan jumlah GTT di sekolah tersebut ada kelebihan nggih. Ini. Terus porsi di luar masih banyak, yang linear maupun yang tidak linear juga akan terfasilitasi. Ingatkan nggih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya belum akan menyampaikan terkait dengan tugas kami bagaimana strategi kami pemilihan formasi di tahap 2 nggih. Karena kemungkinan terburuk hasil seleksi di tahap 1 kan tetap harus skenario-nya kita siapkan. Dan nanti di tahap yang kedua, strategi yang disiapkan adalah strategi di dalam memilih formasi. Ini sebenarnya nggak perlu kami sampaikan karena kita harus percaya diri teman-teman selesai di tahap 1. Ngaten nggih. Monggo Pak Fani. Matur nuwun Bu Kabid itu nggih. Untuk berikutnya ini ada yang Mas Marji, Pak Marji atau Mas Marji, monggo. Pak Marji atau Mas Marji? Nggih, monggo, Mak. Halo. Pak Marji. Pak Marji. Monggo dipersilakan. Pak Marji.
Mikrofonnya dibuka dulu, Pak. Pak Marji. Pak Marji. Masane Mas Katijo iki. Mas, mikrofonnya dibuka dulu. Oh, mikrofonnya dibuka dulu. Beberapa lembar enggak apa-apa loh, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini tinggi ngerekap Mas Jo. Sudah. Enggak, Pak Marji. Mikrofonnya masih off, Mas. Halo, Pak Marji. Sudah. Halo, Pak Marji. Pak Marji. Kaget boten. Cek untuk Pak Marji, silakan ditekan tombol mikrofon dan nanti ada keterangan akan dipilih kalau internet. Di atas itu ada gambar mic, ditekan itu, Mas. Pojok kanan atas. Masih belum. Di dekat gambar kamera itu ada mikrofon. Nah, monggo, Mas. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan Pak pada saya, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Ini langsung saja perkenalkan, nama Marji dari Kecamatan Popelem, Pak, GTT Kecamatan Popelem. Kaitannya dengan istilahnya apa ya Pak ya, istilahnya tryout itu tadi Pak. Ini kami minta, meskipun dari kami masing-masing daerah, mungkin dari masing-masing provinsi kecamatan pun sudah ada namanya bimbingan masing-masing. Mungkin dari masing-masing korwil itu ada grup-grup tersendiri. Namun dalam hal bimbingan untuk tryout P3K ini adalah kurang mantap lah, saya istilahnya seperti itu. Jadi dari dinas mengadakan acara seperti ini sangat berterima kasih sekali. Ini intinya sangat membantu kami supaya kami semuanya nanti bisa lolos di tahap 1 untuk P3K itu nanti. Jadi dalam hal ini nanti kita samakan dalam satu kabupaten itu dari mulai soal maupun apa yang kaitannya dengan untuk menuju tryout supaya semuanya bisa berhasil semuanya untuk P3K ini Pak. Karena dengan kebersamaan itu nanti kita akan sama-sama. Dan sementara ini meskipun kami dari mungkin dari masing-masing sudah mengadakan kumpulan untuk membahas soal P3K itu, namun saya kira kurang efektif karena tidak bersama-sama satu kabupaten. Dan ini dari dinas mengadakan suatu program yang sangat bagus sekali ini sangat membantu kami Pak, sehingga kami nanti bisa bersama-sama bisa tahu semuanya apa bahan apa kisi-kisinya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang kan sini on terus Mbak. Kuncinya Pak Job, biasanya pagi mau dibuka Mas Ketiga langsung naik nggak apa-apa. Banyak bisa sinyal. Langsung niku nyala toh. Kemarin kita otomatis. Besok pagi ingatan nggih Mas Marji. Berikutnya terima kasih sekali. Nggih. Pak, maaf. Mungkin
Matukin. 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 Matukin, nggih, monggo Pak. Suaranya tidak terdengar, Matukin. Itu Mas Endra lagi tuh. Oh, nggih. Mas Indra dulu, monggo Mas Indra. Masukin nunggu dulu nggih. Mas Indra monggo Mas. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada intinya apa yang disampaikan Bapak Marji, terima kasih. Jadi intinya di setiap daerah, di setiap korwil kecamatan juga membentuk apa yang disampaikan seperti Pak Marji. Dan mohon bagi teman-teman yang sekiranya yang kurang aktif dengan Kortamnya, mohon segera merapat. Entah dengan pengurus kecamatannya, misalkan Bu Nini nggih, mohon berkomunikasi. Tetap ini sudah terbentuk, sudah terjalin. Meskipun setiap pergerakan kecamatan mungkin berbeda, mungkin ada paketan soal seperti ini dari itu dan lain. Memang pada kami untuk soal secara berbayar ada yang ikut secara pribadi, ada. Kemudian secara download-downloadan yang kita punya, misalkan di Korcam Kecamatan Wonogiri ada satu yang jadi koordinatornya, ketua Korcamnya dan pengurusnya, ada info-info apapun langsung dimasukkan. Nah, itu sudah terjalin. Mohon kepada Ibu Nini, kalau seperti yang berbayar tadi, kami pun secara pribadi juga mengikuti, teman-teman sudah mengikuti seperti itu, dan saya yakin di setiap kecamatan sudah terbentuk seperti wadah, misalkan minimal grup belajar WA maupun Telegram. Jadi terima kasih Pak Mardi, salam hormat pada rekan-rekan bagian timur. Kita belajar bersama, saling mengisi, dapat ilmu kita sampaikan, kita masukkan di grup itu, dan nanti akan diperkuat dengan apa yang akan diberikan kepada kita melalui tim Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Pekaten, terima kasih. Oke, siap Mas Indra. Pak Fani. Monggo Bu Kabit. Pak Fani, intinya begini teman-teman. Matur nuwun sekali tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di bawah, sesungguhnya sudah luar biasa Ubahi tadi. Berarti tinggal hari ini kita menguatkan struktur-struktur yang sudah terbentuk melalui pengurus forum ini yang akan kita perkuat terlebih dahulu. Berarti hari ini akan kita minta koordinator tingkat kecamatan nama-namanya mana. Kemudian hari ini pula nanti melalui Pak Kasih akan kita sampaikan data by name nama-nama GTT per kecamatan. Terus memang tugas koordinator kecamatan ini ke depan akan kita tuntut untuk betul-betul mengawal per by name di masing-masing kecamatannya. Karena mungkin juga dinamika di lapangan kita juga memahami berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah terlalu percaya diri untuk bisa belajar sendiri, mandiri. Mungkin juga ada yang sepuh terlalu pesimis, lek nganggo tes aku ya wis pasrah. Mungkin juga ada yang kelompok seperti ini. Nah, ini nanti tugas teman-teman koordinator adalah memastikan kebersamaan dari semua nama-nama per kecamatan. Karena sekali lagi sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tugas kami, tugas Bu Kepala Dinas yang dibantu oleh kita semua tadi Pak Korwas, Korwil, MKKS, K3S adalah memastikan bahwa 100% GTT kita 3070 menikah saged selesai di tahap 1 loh. Ini jauh dari Pak Bupati. Amin. Perjuangan untuk formasi yang maksimal ini harus betul-betul kita tangkap, jangan sampai ya merucut di tahap 2 titik ya manusiawi lah.
Tapi jangan sampai ke tahap 3 gitu loh Bapak Ibu. Oke, nah terus nanti kita Mas Indra tadi jalur-jalur yang sudah terbangun yang itu yang kita tetap akan kita pakai. Cuma nanti tambah akan kita perkuat actionnya tadi ternyata Korcam dan Korcam itu yang harus memastikan si A si B di bawahnya itu harus iki kok suwe orang tahu melu nanti bimbingan 5 kali itu, bahkan kita nanti akan sediakan form presensi keaktifan teman-teman karena kami pun juga akan secara pasti mempertanggungjawabkan apapun nanti hasilnya, apa yang akan kita lakukan bersama ini akan kita pertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten. Dalam ini Pak Bupati bahwa sesungguhnya kita semua elemen ini juga secara bersungguh-sungguh ikut membantu teman-teman bisa sukses ngaten nggih. Mungkin itu saya rasa cukup Pak Fani. Nanti di luar yang dalam konteks persiapan peningkatan kapasitas ini bisa nanti konsul langsung dengan Pak Kasih yang terkait seperti tadi. Jadi sekali lagi fokus kita hari ini adalah bagaimana kita sebaik mungkin mempersiapkan teman-teman menghadapi CAT nanti dalam konteks yang sangat sistematis dan terukur di sini tadi bagaimana yang Pak Marji juga sampaikan tadi bahwa kita memerlukan soal-soal dengan standar yang sama se-Kabupaten Wonogiri dan kita akan ukur betul sesuai dawuh Bu Kadin di tryout pertama hasilnya seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa. Ngaten nggih Bapak Ibu, mungkin cukup dulu Pak Fani, waktunya sudah siang jam 11. Mungkin setelah ini berkenan Ibu Kepala Dinas bisa menyampaikan arahan petunjuk yang lebih konkret lagi bagaimana kami harus melangkah bersama-sama. Ibu Kepala Dinas, nyuwun pangapunten, perlu kami ulang atau resume enggak nggih Bu? Ternyata dari semua elemen secara prinsip mendukung upaya kita untuk membersamai teman-teman bisa sukses semuanya di dalam menghadapi CAT. Kemudian yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman forum ternyata sudah sangat banyak sekali Bu, sudah terbentuk jalur-jalur, tinggal kita nanti memberi penguatan. Kemudian di masing-masing kecamatan juga sudah melangkah dengan berbagai variasinya masing-masing. Nah ini sehingga nanti skema yang akan kita berikan juga tentunya sangat gayung bersambut dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mungkin ngaten Ibu Kepala Dinas, selanjutnya Pak Fani bisa diaturkan kepada Ibu Kadin untuk bisa memberikan pengarahan dan langkah konkret yang harus segera kita lakukan. Matur suwun. Ibu Kabit matur nuwun untuk krongnya Ibu kita yang terhormat Bu Yuli Susanti, kasuwun paring ular-ular pembekalan motivasi action kita untuk menghadapi tes P3K tahun ini. Monggo waktu kasih pemanggakan, Bu. Oke, Pak Fani, saya bisa mendengar. Saged Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Kabid beserta jajarannya, ada Pak Kasih, ada Bapak Ibu pengawas, Korwas, kemudian dari MKKS, K3S, dan tentunya di sini lengkap sudah bagian dari perwakilan-perwakilan calon P3K. Sebelum kita melanjutkan perbincangan pada siang hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sesuai dengan tupoksinya bahwa BPDB untuk saat ini baik tingkat TK, SD maupun SMP telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pergub dan saat ini telah lancar, tinggal menunggu
pengumuman hasil pelaksanaan PPDB. Kemudian yang kedua, dan terima kasih yang berikutnya, pada hari Jumat kami telah melaksanakan verifikasi dan validasi Kabupaten Layak Anak, yang di sini ada Mas Indra ikut ya, bahwa banyak peran di Kabupaten Layak Anak, tentunya dengan Sekolah Rahma Anak. Ini nanti peran kita sangat banyak Ibu Bapak agar terwujudnya Kabupaten Layak Anak, dan telah lancar juga pada hari Jumat kemarin, sehingga pada hari Jumat yang waktu yang bersamaan Bukapit itu ditimbali Pak Bupati untuk presentasi keberadaan kesiapan dari 3.325 sekian untuk melaksanakan program P3K. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, pada saat ini kita akan memberikan trik, tips, dan strategi ya, bagaimana kita untuk bisa melaksanakan dan mencapai tujuan harapan sebagaimana yang telah diinformasikan. Saya ulangi, saat ini prestasi kita yang luar biasa dari BKN telah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Wonogiri. Mungkin ini satu-satunya yang terbanyak di Jawa Tengah, jadi di kuota kita ada 3.325. Nah, kuota ini harapan kita itu bisa dinikmati, bisa dicapai oleh seluruh Kabupaten Wonogiri, karena nanti gaji yang kita pakai itu melalui APBD. Jadi dengan harapan bahwa APBD nanti mengeluarkan anggaran itu kembali kepada masyarakat atau rakyat di Wonogiri. Maka Bapak Ibu semuanya, hal-hal yang telah diterangkan Bu Karti tadi, ada 2.625, misalkan itu yang telah terkunci. Bagaimana kunci itu kita raih, sehingga Ibu Bapak keberhasilan ini ada di kuncinya pada diri kita masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan tentang linearitas, tentang yang lain, tentang kompetensi, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, Ibu Bapak, pada saat kita sehat, nanti kita kembali, kita saat ini nuwun sewu, pada saat pandemi COVID ini banyak hal yang kita temui, tetapi kita juga harus melaksanakan satu prinsip 4 sehat, 5 sempurna. Begitu juga di dalam pelaksanaan P3K ini nanti. 4 sehat, 5 sempurna. 1 sehat yang pertama adalah sehat administrasi. Jadi Ibu Bapak sudah masuk Dapodik, Ibu Bapak sudah linier ijazahnya, Ibu Bapak sudah bisa menempatkan di mana kelas saya, di mana sekolah saya. Nah, ini satu langkah yang sehat yang pertama. Sehat yang kedua yaitu tentang penguasaan sarpras. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita semuanya berbasis IT. Kita online. Nah, di online ini nanti Ibu Bapak kita semua yang gaptek, karena tidak semua yang masih gaptek, pembiasaan untuk belajar menggunakan IT ini, mari kita mulai dari sekarang. Karena kita masih punya waktu bahwa tes kita nantinya itu direncanakan ada di bulan Agustus, ada di bulan Oktober, ada di bulan Desember. Jadi ada 3 waktu kita melaksanakan tes. Sesuai dengan edaran yang kita terima. Nah, Bu Bapak, yang sehat yang ketiga yaitu sehat mental. Mental kita, apakah kita tadi Sabtu sudah siap betul? Kalau kita
sudah siap, kita sudah bisa, psikologi kita untuk maju mengikuti tes, maka yang berikutnya, Ibu Bapak, kita sehat kompetensi. Tadi diterangkan ada 2, yaitu kompetensi teknis, yang targetnya persentasenya adalah 60%. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Wawancara nanti Ibu Bapak juga berbasis IT. Kalau tadi sudah diterangkan oleh Bu Kabid bahwa wawancaranya kita tinggal memberikan penjelasan sepanjang-panjangnya terkait Ibu Bapak kompetensi di dalam tupoksi sebagai guru. Itu yang 40%. Nah, kemudian Ibu Bapak, kenapa kita baru saat ini, kita baru saat ini bergabung mensosialisasikan perkembangan kebijakan yang terjadi pada saat ini dari 3.325 tadi, Nah, ini berdasarkan kebijakan atas kelonggaran, atas kepedulian beliau Bapak Bupati, sehingga kita bisa menjadi 3.070 untuk bisa mengikuti dari guru-guru kita. Ada 3.000 dari 3.325, 3.070 ini nanti bisa diikuti oleh dari Kabupaten Wonogiri. Dan yang 255 itu bisa diikuti juga dari luar Wonogiri, juga bisa diikuti yang mereka telah mempunyai sertifikat pendidik ataupun yang lainnya. Karena dengan keadaan seperti itulah, maka kita baru bisa bergabung dengan Ibu Bapak semuanya dalam momen mempersatukan visi misi agar P3K kita yang nantinya mengisi kekosongan, kekurangan guru-guru yang ada di Kabupaten Wonogiri ini akan bisa terfasilitasi dan tercukupi, sehingga mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri dengan adanya Ibu Bapak telah menjadi pegawai P3K ini, pembelajaran secara manajerial maupun akademisnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian komitmen apa yang kita minta, kita harapkan. Kalau tadi sudah dari K3S, dari Suprayon 05, dari Pak Nur, dari Pak Heri, dan sebagainya, memberikan saran-saran kepada kita semuanya baik. Untuk itu, Ibu Bapak, mari kita jalin dengan rasa karakter kebangsaan kita. Yang pertama adalah solidaritas. Dari Ibu Bapak, saat ini tadi saya sudah mendengar, ternyata setelah kita kumpulkan, setelah kita melakukan webinar ini, yang dilakukan Ibu Bapak di kecamatan masing-masing ataupun di distrik ataupun di subrayon, kiat-kiat, trik dan tips untuk kita bisa lolos seleksi P3K luar biasa. Ini kita acungkan jempolnya, sehingga secara pemetaan kami, kira-kira 50% Ibu Bapak sudah siap. Tinggal nanti dikarenai bagaimana tadi permintaannya dari Pak Nur agar kita menjawab kemudian salah, karena kita belajar menjawab salah, kemudian yang betul seperti apa, kenapa kita menjawab 50 nilainya berapa, apakah nilainya 100 atau nilainya 75, kita juga belum tahu. Nah, ini teknis Kemudian dari Pak Heri nanti kita petakan Pak untuk yang mereka usia 35 tahun ke atas, penguasaan IT, penguasaan kompetensi. Ini nanti kita petakan. Kalau kami kemarin diskusi dengan teman-teman di PTK bahwa kita memberikan layanan ini sebaiknya kita melakukan tryout di ujian nasional. Jadi di tryout ujian nasional nantinya misalkan Ibu Bapak di
dua kali tatap muka melalui webinar atau apapun, kita memberikan pertama kita tentunya ada pre-test maupun post-test. Sesudah pre-test, kita mengetahui sejauh mana Ibu Bapak menguasai kompetensi ini. Kemudian di pre-test tadi bisa kita pisahkan di usia, kemudian di kompetensi, kemudian di penguasaan IT atau sarprasnya. Nah, setelah itu kita pembimbingan, kita ada tryout yang pertama, tryout yang kedua, tryout yang ketiga. Sampai nanti kita di bulan Agustus siap-siap. Nah, di tryout yang pertama, kedua, dan ketiga ini kita pantau terus. Pemantauan ini, maka perlu nanti diperlukan sebuah rasa gotong royong. Bagi teman-teman yang tadi ada CPNS, ada tim kreatif, ada yang BTT, yang telah membuat aplikasi, ini untuk bisa melakukan pemantauan atau pembimbingan, pendampingan pada teman-teman seperti halnya tutor sebaya. Ya, dan misalkan di tadi kalau misalkan ada di distrik Oriantoro atau di distrik mana Wonogiri itu sekitar 555. Kalau satu orang itu membimbing 10, satu kelompok membimbing 10 orang, berarti nanti ada 50 kelompok. Nah, di masing-masing kelompok ini bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk bisa memberikan laporan. Sementara saat ini teman-teman kita sampai misalkan di tryout kedua kompetensinya belum mencapai passing grade. Nah, itu nanti kita melaksanakan evaluasi apa-apa saja yang saat ini perlu dibutuhkan oleh teman-teman. Sehingga dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun monasnya nanti kita betul-betul mengetahui sejauh mana kesiapan teman-teman yang 3070 ini bisa semua goal dan bisa semua lulus di program P3K. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak, rasa simpati empati kita kepada teman-teman ini perlu kita tingkatkan sehingga kalau yang ada ditawarkan oleh Ketua MKKS, bila mana Ibu Bapak nanti kita kerjasama dengan pihak yang ketiga, bila mana berkenan untuk bisa menampung materi-materi modul yang lainnya, kemudian tadi ada di teman-teman Muntoro Naji yang juga sudah secara gratis ataupun ada yang berbayar, tetapi sudah mempunyai kumpulan soal-soal. Ini nanti kita jadikan satu, jadi sebuah bank soal, kemudian aplikasinya yang aplikatif oleh teman-teman tim kreatif. Nah, ini ada sebuah tanggung jawab bersama bahwa Kabupaten Wonogiri layak seperti yang diharapkan oleh teman-teman di Kabupaten Wonogiri yang lain, bahwa kita itu punya komitmen yang tinggi. Jadi kita punya semangat juang yang luar biasa, dan kita punya rasa kemanusiaan demokrasi sesama teman itu sangat baik. Mari kita junjung tinggi rasa kebersamaan kita agar mereka tetap bisa dan diberi kemudahan. Jadi Ibu Bapak pada saat ini mari tercapainya suatu program yang pertama adalah perencanaan. Hari ini kita rencanakan hal-hal yang terbaik. Kami minta tadi setelah selesai ini Mas Indra dan lain-lain dan kawan-kawan untuk bisa ketemu Bu Kabid di dinas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ini untuk kegiatan pembinaan ataupun pendampingan teman-teman P3K bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Semuanya mempunyai kerjasama yang baik, semuanya punya tanggung jawab yang baik, bahwa bukan satu dan yang lainnya, tetapi kita bersama semua harus bisa lulus.
Kemudian monitoring dan evaluasi dalam saat pelaksanaan pendampingan, fasilitasi teman-teman ini perlu kita lakukan monitoring yang lebih baik dan monitoring dengan keakuratan mungkin, seakurat mungkin, sevaliditas mungkin, sehingga di bulan Agustus insya Allah pada tahap pertama ini semuanya lolos. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tidak ada yang sudah terkunci tadi mengikuti yang kedua. Karena sudah mengikuti yang kedua, Ibu Bapak semuanya nanti persaingan penjenengan semakin ketat. Apalagi sampai mengikuti yang ketiga. Kalau sampai mengikuti tes yang ketiga di bulan Desember, kita tidak bisa memilih di sekolah kita masing-masing. Nah, ini Ibu Bapak, monggo sekarang kita buka diri kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita sudah punya tempat, kita sudah punya peluang, tinggal bagaimana diri kita memasuki peluang itu ada di tangan kita. Jadi rezeki ini ada di tangan kita atau di tangan orang lain, atau bola masuk gawang kita atau masuk gawang orang lain, itu ada pada diri kita masing-masing. Dan Ibu Bapak, sekali lagi karena waktunya sudah siang, kami mohon maaf kalau hari ini baru bisa berdiskusi, kita masih baru bisa bersama-sama membuat sebuah kesepakatan agar apa yang kita programkan bisa berhasil dengan maksimal. Dan mohon doanya dari 20 teman-teman kami yang saat ini masih istirahat di rumah, alhamdulillah sudah ada perkembangan, penciumannya sudah kembali normal. Dari 118, 20 teman-teman kami yang terpapar COVID, kami mohon doanya, kami mohon bantuannya agar bisa memberikan dukungan moral maupun psikologis pada teman-teman sehingga segera bisa kembali bekerja. Dan saat ini perubahan-perubahan layanan yang terjadi di Dinas Pendidikan agar bisa disesuaikan, agar bisa disepakati. Kalau layanannya diharapkan beberapa hari ini kita di luar, monggo kita ikuti. Kami tidak ingin virus ini berjangkit pada yang lain. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semangatnya Bu Kabid beserta jajarannya, semangatnya Bapak Ibu Korwil beserta Bapak pengawas dan kepala sekolah, semangat dari K3S bersama teman-teman kepala sekolah, dan semangat dari Ketua MKKS bersama teman-teman MKKS Suprayon, dan saat ini tentunya semangat teman-teman yang tergabung calon P3K Kabupaten Wonogiri. Saya kira itu Pak Stefani yang bisa kami haturkan kembali pada panjenengan. Mungkin nanti di suatu saat kami segera membuat kebijakan-kebijakan secara tertulis atau melalui edaran atau apapun, nanti kita fasilitasi. Semangat Ibu Bapak untuk lulus semuanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu kita, Ibu Yuli Bangun yang telah memberikan motivasi, pembekalan, trik, tips supaya teman-teman GTK, khususnya GTT yang akan mengikuti tes P3K tahun ini lulus semua, formasinya kita ambil semua, sisanya untuk yang lain saja ini dari luar. Teman-teman, sisanya hanya 255 Pak, monggo yang lain. Itu juga banyak gitu, jadi eman-eman. Terima kasih untuk ular-ularnya, motivasi bagi kita semua untuk tetap kita semangat. Waktu semakin mepet untuk ujian P3K, teman-teman GTT mohon segera merapatkan barisan, Mas Indra dan teman-temannya. Kami di sini di dinas siap membantu untuk suksesnya formasi P3K Wonogiri ini bisa diambil oleh 3070 GTT di Wonogiri. Mungkin demikian Bapak Ibu yang kami hormati semua, yang kami
banggakan semua, kami sayangi semua, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai pandemi ini membuat kita menjadi loyo, semplah, tidak semangat, tapi kita tetap terus dengan tegak kepala untuk menjalani hari-hari ini sampai nanti saatnya teman-teman GTT boleh ikut tes dan sukses semua, lulus semua. Demikian untuk rakor pada hari ini, Bu Kepala Dinas, Bu Kabid, Bapak Ibu Korwil, Bapak Kormas, Bapak Ibu MKKS, K3S, teman-teman forum GTT, dan juga teman-teman GTT semua, teman-teman yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, teman-teman rekan kerja kami di Dinas Pendidikan, tetap jaga protokol kesehatan, menjalani hari ini tetap dengan semangat. Wah, Ibu kita baru muncul. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Selamat siang. Untuk salam sukses untuk kita semua, salam sehat seperti Wonogiri yang tetap sukses. Selamat siang. Waktu kami serahkan kepada Mbak Wahyu, monggo Mbak Wahyu. Terima kasih. Nomor 4. Mbak Wahyu. Iya Pak. Halo, suara saya terdengar nggih? Ya, terdengar. Monggo bisa di-close Mbak Wahyu. Ya. Acara kegiatan koordinasi persiapan Halo? Oke, lanjut Bapak Wahyu. Nah, demikianlah Bapak Ibu, telah usai kegiatan rapat koordinasi persiapan seleksi P3K Kabupaten Wonogiri. Semoga dari 3070 GTT yang ada di Wonogiri ini semuanya lolos tahap 1. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya room akan saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu baik dari Dinas, K3S, MKKS, Korwas, Korcam, dan juga Bapak Ibu wakil dari kecamatan. Terima kasih. Untuk room akan segera kami tutup. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi persepsi yang sudah di-share di kolom chat. Untuk kegiatan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wahyu, Mas Joko.